Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Fernando dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 2A Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah teknologi dan teknologi Islam. Dan di sini tugasnya adalah mempresentasikan satu aplikasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan aplikasi ayat. Ya, di sini kita mulai dari cara download dulu ya. Dari cara download kita langsung ke Chrome. Di sini di aplikasi ayat ini ada beberapa kelebihan, yaitu menggunakan mushaf yang tampak yang asli, dan juga sumber-sumbernya terpercaya dan sudah dikaji di University King Saud. Dan juga ada juga kekurangannya, yaitu aplikasi ini terlalu besar sehingga tidak optimal ketika digunakan di perangkat-perangkat yang tidak bisa menerima perangkat yang terlalu besar. Dan juga kekurangannya yaitu tidak ada fitur-fitur seperti arah sholat, arah kiblat, ataupun jam-jam sholat. Ya, di sini yang pertama mungkin kita bisa mengetik dengan download ayat software Al-Quran digital di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti setelah itu kita klik yang atas ini, klik yang atas, dan juga lalu kita menggunakannya di ini link download aplikasi ayat Al-Quran digital. Mempersingkat saja, saya sudah download, dan juga ketika kalian sudah mengeklik ayat ini atau link ini untuk mendownloadnya, nanti tinggal kalian masuk ke sini, ke perpustakaan atau library, di download, dan juga kita langsung di sini. Ini tadi hasil downloadan dari Chrome tadi. Kita klik, lalu langsung masuk ini 2 kali karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu lagi mendownload karena mempersingkat waktu juga. Dan di sini kekurangannya yaitu ketika kalian menggunakan Windows 10, kalian harus mengganti. Ketika kalian sudah Windows 10 langsung terinstall, tapi ketika kalian menggunakan device yang tidak Windows 10, jadi nanti kalian mengubah waktunya. Jadi kalian masuk ke date and time, lalu kalian, nah ini kemarin saya menggunakan tahun 2015, jadi kalau punya saya ini belum Windows 10. Jadi kalau kalian ingin mengunduhnya dan kalian belum Windows 10, kalian harus mengganti tahunnya 2014 atau 2015. Jadi karena saya sudah mendownload, kalian bisa menggantinya di tahun yang sekarang, jadi tahun 2025. Nah, seperti ini kan sudah terganti lagi. Jadi kalau kalian menggunakan tidak Windows 10 atau di bawah Windows 10, jadi kalian harus mengganti tahunnya menjadi 2014 atau 2015. Jika kalau sudah terinstall, nanti kalian bisa menggunakan 2025 lagi, seperti itu. Jadi kalau tidak Windows 10, kalian belum bisa menggunakan, tapi dengan cara mengganti tahun tersebut ya. Kita langsung masuk ke aplikasinya itu ini, kita klik 2 kali di ayat ini, aplikasi ayat. Nah, di sini di tampilan awal kalian nanti akan dijabarkan dengan bahasa, itu di laman bahasa. Karena saya sudah beli bahasa Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian mau mengganti dengan bahasa Inggris, bisa mengganti bahasa Inggris. Nah, kalian nanti sudah dapat fitur-fiturnya seperti bahasa-bahasanya sudah terganti, sekaligus artinya juga. Dan juga kalau kita pakai bahasa Indonesia saja, langsung terganti tafsirannya pun atau ayat terjemahannya pun menjadi bahasa Indonesia. Lalu fiturnya saya jelaskan. Fiturnya di sini ada fitur korek, yang mana sudah saya terangkan tadi. Fitur korek ini korek-korek ternama yang sudah didata di sini. Misal
saya tadi menggunakan Aiman Sohaid. Kalau kita menggunakan Ali Abid Allah Jabir, ini misal kita bisa mendengarkan qiraahnya. Kita klik di sini. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kurang lebih seperti itu di fitur Qori. Dan juga di selanjutnya ada pilihan mushaf. Ketika saya tadi menggunakan hafes, bisa diganti dengan hafes yang bertajwid. Ya, jadi seperti ini. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kalau saya masih memilih dengan hafes. Yang selanjutnya ada surat. Jadi kalian di sini bisa langsung memilih surat. Memilih surat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas di sini tersedia. Misal kalian mau surat Ghafir misalnya, langsung di surat Ghafir dan juga sekaligus di di terjemahannya. Saya kembalikan ke Al-Fatihah. Lalu ketika kalian ingin melihat ayatnya, kita bisa detailkan ayatnya di sini. Ayatnya di sini. Jadi ayat berapa? 1 sampai 7 di Al-Fatihah ya. 1 sampai 7 nanti kita bisa mengklik 5 jadi ini yang diblok oleh terjemahannya. Seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah ada fitur selanjutnya yaitu halaman. Halaman berapa? Kita mencari ke di sini di fitur halaman ada. Dan juga di sini ada fitur jika kalian ingin menggunakan juz berapa, di sini ada. Misal mau membaca juz 7. Di sini juz 7 dimulai di surat Al-Maidah seperti itu. Fitur yang selanjutnya yaitu ada tafsir. Tafsir di sini ada banyak sekali, termasuk yang bahasa Indonesia ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain di sini kita bisa mencarinya. Apa tafsir dari tafsir Jalalain di surat Al-Fatihah ini. Seperti itu. Untuk kalian bisa menggunakan kolom di sini. Kalian mencari surat apa atau fitur apa bisa. Dan di sini juga kalian bisa ditampilkan kalian ingin membaca atau menghafal. Kalau membaca di sini ada di hanya baca, yaitu tampilannya seperti ini. Nanti kalau kalian ingin mengembalikannya bisa diklik di ini. Oke. Yang selanjutnya ada latihan hafalan. Latihan hafalan di sini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin hafalan di fitur ini bisa. Jadi nanti kalau kalian misal lupa ayat setelah ini apa, nanti kalian bisa kursornya ditaruh sini. Nah, perlahan-lahan muncul ayat yang selanjutnya akan kalian yang kalian hafalkan ketika kalian ingat. Misal kalian lupa ayat sebelah sini, kalian bisa tanpa mengeklik ya, hanya ditempelkan di halaman tersebut. Tapi kalau diklik bisa, dan ini nanti tidak hilang. Kalau kalian ingin menghilangkan lagi, kalian tinggal klik lagi. Seperti itu di mode hafalan ini. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu tentang mushaf tentang aplikasi ayat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang ingin mendalami Al-Quran lebih dalam, dan juga fitur-fiturnya juga alhamdulillah sangat lengkap di sini. Semoga bisa membantu kita dalam mempelajarinya. Seperti itu. Oke ya, di sini saya akan melanjutkan tugas yang selanjutnya, yaitu mengetik teks Arab. Dan di sini kita akan langsung masuk ke Word-nya, ya. Dikarenakan saya belum hafal atau belum memakai keyboard yang ada sudah ada Arabnya, maka saya akan menggunakan cara manual atau menggunakan screen keyboard atau keyboard yang ngambang di layar itu.
Di sini kita bisa memilih bahasanya terlebih dahulu. Kita pakai Times New Roman aja ya. Kita pakai Times New Roman, lalu kita memakai yang agak besar agak biar kelihatan. Kita 18. Kita bisa Windows plus space. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa yang sebelum bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Arab trace. Kita langsung ke bahasa Arab, lalu kita mengetik Arab itu dari kanan ke kiri, yang biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadi kiri ke kanan, kita memakai kanan ke kiri. Kita bisa Ctrl R. Nah, sebenarnya di sini juga sudah bisa langsung ke menunya atau sudah bisa memakai keyboard yang bahasa Arab, misal ini. Nah, seperti itu kan sebenarnya sudah, tapi berhubung saya belum hafal dan belum bisa menggunakan keyboard yang tulisan Arabnya langsung, kita memakai keyboardnya mengayang seperti itu dulu. Kita blok dulu, Ctrl B agar lebih besar. Kita di sini menggunakannya dengan cara Windows plus R. Kita di sini menulisnya OSK. Maaf, kita ubah bahasa dulu jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lalu kita klik OS, kita klik OS sini, OSK, kita klik. Ya, di sini langsung menampilkan keyboard yang bahasa Indonesia tadi. Menampilkan keyboard yang berbahasa Indonesia tadi. Lalu kita bisa mengubahnya menjadi bahasa keyboard bahasa Arab, Windows space, menggunakan yang bahasa Arab ini. Ya, di sini sudah terpampang keyboardnya. Di sini sebenarnya kita sudah bisa menjiplaknya. Misal di sini kita mau nulis Bismillah. Bismillah ada di maaf ini ya. Bismillah. Di mana ini? Nah, langsung saya menggunakan ini. Bismillah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, lebih seperti ini. Tapi di Windows saya ini langsung menjadi tulisan yang seperti hot seperti itu. Ya, seperti hot. Kita tulis lagi, misalnya Alhamdulillah. Seperti ini. Atau kita bisa lagi menggunakannya, misal
maaf salah. Hal wah, di ya kurang lebih seperti itu cara menggunakannya ketika menggunakan cara manual. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Jose Fernando pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.